adab tuntunan yang harus betul-betul diperhatikan oleh orang tua, ya, dari dini, dari awal sudah harus diperhatikan adalah mengajarkan anak untuk izin, ya. Ajarkan anak kita untuk izin ketika orang tuanya berada di kamar, ya, ketika orang tuanya sedang berada di kamar. Ini untuk anak-anak yang belum masuk usia akil balik. Jadi umur-umur 7 tahun, 8 tahun atau 10 tahun lah yang mendekati usia-usia akil balik. Ini dari dini udah kita ajarin. Kasih tahu ke mereka. Nah, ya, kalau mau masuk kamar, ketok pintu, minta izin. Nah, adab ini diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tuntunan ini. Ya, bayangkan antum. Jadi tuntunan tata krama ini, ya, sedemikian luar biasa mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita menjadi anak yang terbentuk kepribadian yang luhur, ya. Nah, ini diperuntukkan untuk siapa? Ya, untuk anak-anak yang belum memasuki usia balik. Apalagi kalau dia sudah balik. Apalagi kalau dia sudah dewasa, nggak boleh ngonyor aja masuk ke kamar orang tuanya. Nggak boleh sembarangan. Ya. Karena bisa jadi khususnya nanti disebutkan dalam ayat ini ada tiga situasi. Ini yang sangat ditekankan, ya. Karena 3 situasi ini di mana kondisi orang tua terkadang berada dalam situasi yang sangat private, ya, sangat pribadi, ya. Jadi antum bayangkan ini ayat Al-Qur'an, ya, berbicara yang mayoritas isinya bicara tentang akidah, tentang tauhid, tentang ibadah, ya. Ternyata punya perhatian yang cukup serius ini dalam urusan ini. Nggak boleh sembarangan. Ya, jadi masalah masuk ke kamar orang tua pun harus pakai izin. Dikasih tuntunan oleh Allah. Dikasih tuntunan. Jadi menunjukkan ini sangat penting. Jadi tuntunan seperti ini dari sekian banyak tuntunan Islam, ya, yang sangat penting, di antaranya yang kemudian masuk dalam Al-Quran adalah ini. Oh, berarti ini serius. Ini nggak boleh main. Orang tua harus dari awal kasih tahu anak-anaknya, ya. Harus masuk ke kamar orang tua pakai khususnya di 3 situasi ini. Ya, dalam ayat ini disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah meminta izin kepada kalian, ya, sahaya kalian. Pertama, karena ini zaman dulu itu ada yang namanya hamba sahaya. Ya, hamba sahaya ini mereka orang-orang yang dibawa kepemilikan majikannya, ya. Mereka dibeli oleh majikannya. Jadi posisi mereka memang di dalam kehidupan rumah tangga itu, ya, posisinya bukan hanya sekedar pembantu, dia adalah aset milik, ya, yang si majikan, si tuannya yang bisa dijual belikan. Nah, karena dia milik, ya, jadi dalam kesehariannya, karena dia dianggap seperti benda, ya, maka dalam hal ini, dalam kesehariannya hubungannya dengan tuannya, majikannya itu sudah sangat sudah sedemikian dekat, ya, sudah sedemikian dekat karena dianggap sebagai benda, barang, ya. Nah, tapi terhadap mereka pun tidak boleh loss. Tidak boleh kemudian dibiarkan begitu saja, ya. Dalam hal ini, satu kelompok ini adalah kelompok pertama, alladzina malakat aymanukum, para sahaya. Kemudian yang kedua, walladzina lam yablughul huluma minkum, ya. Orang-orang atau anak-anak yang belum masuk usia baligh, ya. Salasa marrat, di 3 situasi, ya. Ada di 3 situasi disebutkan di sini. Yang pertama disebutkan adalah
min qabli salatil fajri, ya, sebelum pelaksanaan sholat subuh. Ini waktu yang ya lagi tidur, ya. Artinya ini kan menjelang mendekati pelaksanaan sholat subuh, artinya dari tengah malam. Ini kan sangat privasi sekali. Bapak sama ibunya, orang tuanya, ya, dalam situasi yang yang sangat private sekali, yang sangat pribadi sekali. Nah, jangan kemudian anak tiba-tiba masuk begitu saja ke kamar. Baik yang yang belum usia balik, apalagi yang sudah dewasa. Jangan sampai dia melihat situasi di mana kedua orang tuanya dalam situasi yang tidak nyaman untuk dipandang mata. Ustaz, kan mahram juga. Ya, belum, meskipun mahram, ada mahram itu tidak berarti kemudian menghilangkan privasi. Ya, dalam kehidupan itu bisa jadi tingkat privasi ini juga harus dijaga. Orang punya kehidupan pribadi masing-masing. Walaupun dia anak sendiri, walaupun dia orang tua sendiri, ini yang dituntunkan, ya. Kemudian wahina tada'una thiyabakum minadh-dhahirah, dan ketika kalian di siang hari melepaskan pakaian-pakaian luar kalian di siang hari, ya, minadh-dhahirati, jadi tengah hari itu kira-kira jam 11, jam 12 atau habis zuhur. Ini waktu istirahat. Mungkin kalau masa itu pulang dari pekerjaan, kalau dulu yang mungkin orang-orang dari kebun, dari sawah, mau makan siang, pulang istirahat, baju dilepas. Nah, ini sudah masuk ke ranah pribadi, ya. Nah, dia mau nyaman mungkin di kamarnya, orang tua kita mau nyaman. Nah, ketika ada yang mau masuk di situ, ya ketuk dulu pintunya, ya, karena kita tidak tahu bagaimana situasinya. Nah, kemudian wa min ba'di sholatil isya, dan setelah pelaksanaan sholat isya, artinya kalau sudah masuk waktu malam. Ini 3 ini disebut salatu aurat. 3 di mana ini sifatnya sangat privacy sekali. Selebihnya ya tergantung dengan kebiasaan dari orang tua. Ini harus dijaga. Nah, dengan kita jaga seperti ini, maka insya Allah anak tadi tidak terkondisi menjadi anak-anak yang naudzubillah yang bersikap tidak sopan, ya, yang bersikap tidak patut di dalam kehidupan keluarga.